Di setiap waktu ada waktu kita buat bisa entah nasihati, entah kita ajak ngomong, entah kita ajak tukar pikiran. Jalannya cantik gitu. Pelan-pelan berarti. Bukannya mengkat langsung. Karena kadang-kadang di umur-umur mereka yang labil, dia harus ngerasain nggak bener dulu atau nggak enak dulu, baru, oh iya kata papi bener. Halo sahabat sekalian, kembali lagi di Bintang Tamu Channel bersama saya Lisa Wun. Dan di siang hari ini kebetulan kita lagi di Bandung, on the spot ketemu dengan seseorang yang legend banget. Beliau ini adalah dedengkot yang dituakan di dunia taekwondo. Dan beliau ini adalah seorang pengajar dan pengasuh yang luar biasa. Mungkin sahabat sekalian banyak yang kenal dengan Papi Iwan Seta atau Papi Iwan Pros. Beliau juga ayahanda dari YouTuber yang sangat famous, Dylan Pros. Makasih ya Pi, udah mau datang di sini. Sama-sama. Kebiasaan manggil Papi nih, bukan karena apa, karena beliau ini memang benar-benar untuk edukasi tentang pendidikan anak dan sebagainya. Benar-benar Papi ini mendalami learning by doing ya. Iya betul. Jadi nggak melalui pendidikan. Cuma memang kebetulan dunia saya kan melatih itu dari TK, SD, SMP, SMA, taekwondo sampai kampus. Jadi secara tidak langsung karena sering ketemu, sering ngasih pelajaran, jadi ngerti lah jadinya ini anak-anak mau kemana sebetulnya, anak kita nih, anak-anak kita mau kemana gitu. Dan saya terapkan ke anak-anak saya gitu. Jadi kayak tadi Papi Zeta juara 11. Zeta ini nama anaknya? Anak saya. Yang nomor 3. Nomor 3. Iya. Saya langsung happening kan. Wah, iya Pak, Zeta pinter amat. Berarti harus diapresiasi. Padahal kan ke-11. Iya. Padahal ke-11. Jadi saya selalu menghargai begitu mau anak berjuang untuk pinter gitu. Dan nggak selalu harus pintar gitu. Tapi banyak orang tua sekarang, mungkin termasuk saya, yang menuntut anaknya. Itu benar apa salah sih? Kalau menurut saya ada benar ada salah. Tapi kayaknya nggak bisa zaman sekarang seperti itu lagi. Zaman sekarang ini anak-anaknya lebih fragile ya kayak. Iya, satu dia down. Iya. Jadi ditekan down, dilepas, dia tidak berhasil pun down. Jadi cuma kita nih kalau menurut saya cuma kasih kisi-kisi kebaikan aja, kisi-kisi positif. You harus seperti garis ini, harus garis ini. Tapi kalau dia meleset baru kita ingatkan. Tapi kalau dia ada pilihan yang positif, ya kenapa tidak? Karena kan beda, zamannya pun beda. Sama seperti Dylan. Betul. Dylan ini memulai jadi YouTuber mungkin dari umur? Dari umur kelas 6 SD. Dia mulai main game. Itu kalau saya, konotasi saya sebagai orang tua udah marah-marah kan. Iya betul. Awalnya ini gimana Bi? Itu dilarang atau didukung dari awal? Jadi yang tadi kita balik lagi flashback ketika saya ngelatih taekwondo. Ada murid saya yang taekwondonya dia suka, dia demen, dia hobi, tapi papa maunya mau tenis. Karena kan memang tempat sekolah yang saya ngajar kan bagus. Ya. Jadi ngapain yuk ke taekwondo, kaki luka, kaki bucang kan bahasanya kan. Nah itu tapi dia selalu ngomong ke saya, Sabong saya sebetulnya nggak suka sama olahraga ini. Iya, saya suka sama Sabong, sama taekwondo, sama bela diri, itu passion saya gitu. Nah itu yang saya lihat anak malah jadinya sono sini enggak. Yang sana setengah, akhirnya orang tuanya sampai nyerah. Dia ke taekwondo pun sudah nggak dapat waktunya, karena kan ada waktu goalnya kan. Jadi anak tuh ada waktu, dia lagi kepengen, lagi bagus. Nah kalau kita push, jadi biasanya. Tapi ketika dia sudah stuck, sudah bukan passion dia balik lagi kayak orang mencari, meraba gitu. Malah dua-dua nggak jadi. Malah dua-duanya nggak jadi. Berarti kalau anak-anak zaman sekarang itu mending disupport dengan apa yang dia mau. Selama positif, kayaknya let's get it on. Nah, kita support abis. Berarti Papi sendiri sama anak-anak ini seperti teman ya? Harus sekarang. Harus. Jadi gini, bukannya saya juga mau banggakan orang tua saya. Orang tua saya, mama papa saya juga memang seperti itu. Cuma memang caranya beda. Keras, tetap keras. Karena zaman dulu kan, kalau nggak dikerasin kan anak juga susah ya. Kayak pukul kaki, cubit, itu memang berasa. Cuma
selama positif papa nggak pernah Iwan harus jadi A jadi B, enggak dia juga. Karena waktu itu juga kan papa saya kan ASN kan. Iwan mau masuk ke ASN enggak? Saya bilang enggak. Kalau saya masuk keluarga kita lengkap nih. Saya panggilnya kan ayah. Keluarga kita lengkap nih ya, bakalan seperti ayah nih. Saya mau mencoba yang lain. Oh ya udah silakan, tapi jangan nyesel nantinya gitu. Tapi ketika itu menjadi keputusan kita atau enggak kita yang memang mau, ya hasil apapun ya kita sebagai orang yang menjalani terima. Dan hasilnya oke. Sahabat sekalian, saya mau spill sedikit ya. Saya pernah bermain di rumah beliau ini, dan saya kerasan, dan endingnya saya enggan pulang. Karena benar-benar rumahnya Papi ini adalah sebuah rumah yang indah menurut saya. Kayak amin. Gimana ya hubungan suami istri, hubungan dengan anak, kayak kita yang bertamu itu bisa nyaman gitu loh. Jadi kenapa saya undang Papi Iwan ini, karena bisa membagi juga kepada sahabat-sahabat di sana gimana sih membentuk rumah tangga yang harmonis seperti Papi. Apa nggak pernah bertengkar sama anak atau gimana gitu, gimana? Kalau bertengkar sama anak pasti kadang-kadang kan kita juga maunya membuat tuh seperti maunya kita. Kalau di pelatih taekwondo jadi kadang-kadang kita nyamain seperti pelatih taekwondo ya. Kalau coach ngajarin anak buat tutup pertandingan kan, you harus jadi A, nggak bakal bisa jadi itu. Karena yang saya bisa tendang, belum tentu anak muda bisa tendang sama seperti saya. Nah, yang saya tawarkan cuma ini, yang you bisa apa? Nah, itu pakai, kamu masukin poin atau ngetendang kemana, bagus, tapi jangan dipakai sering. Paling itu aja. Jadi saya pelajari yang anak itu mampu. Mempelajari kemampuan anak. Jadi bukannya saya memaksakan apa yang ada di pikiran saya, langsung paksa, ya udah kamu pakai yang seperti saya, nggak bisa. Ya emang orang tua zaman sekarang contoh kepingin anaknya jadi dokter. Padahal anaknya mungkin lebih minat jadi akpol atau jadi pengusaha, itu nggak bisa ya. Betul. Ya saya dan istri tidak mau ada nanti begini, gara-gara Papi loh. Termasuk pilihan jodoh ini. Ya pilihan jodoh juga saya nggak pernah paksa dia harus keturunan apa, mungkin religion apa, enggak. Yang you anggap benar sebagai pendamping yang bisa bikin maju, bikin kamu nyaman, ya kamu. Contoh gini, Pi, anak ini berjalan di jalan yang salah. Ini kan judulnya kita tidak boleh keras. Kokoh deh. Kita sebagai orang tua menghimbaunya gimana, Pi, kalau kan pasti ada sedikit selek dan pertengkaran. Iya, jadi tidak pernah kita ninggalin anak. Di setiap waktu ada kita. Di setiap waktu ada waktu kita buat bisa entah nasihati, entah kita ajak ngomong, entah kita ajak tukar pikiran. Jalannya cantik gitu. Pelan-pelan bukannya mengkat langsung. Karena kadang-kadang di umur-umur mereka yang labil, dia harus ngerasain nggak bener dulu atau nggak enak dulu, baru oh iya kata Papi bener. Jadi menurut saya begitu. Karena dulu pernah ya di antara anak saya ya bergaul, saya bilang kamu hati-hati bergaul. Papi lebih lama umurnya. Papi tahu ini arahnya kemana. Dia agak sedikit nggak percaya kan. Saya lepas, tapi saya tetap bayangin dia. Dimanapun dia, saya ada. Nah akhirnya di ujung-ujung bener. Nah itu baru kita bermain sebagai orang tua. Berarti pada waktu dia menyadari bahwa jalannya salah, baru ditarik pelan-pelan. Betul, tapi bukan yang menakutkan ya. Ini teman cuma menurut saya ngomong kasar. Terus pergaulannya juga selebor lah. Tapi bukan orang yang jauh ke dalam mungkin liar atau nggak mabuk, enggak. Cuma saya bilang hati-hati, pergaulannya ini kurang baik. Nah dia bilang oh iya bener Pi. Jadi dia menganalisa, karena gini, anak yang benar itu kan selalu masukin, dia pikirin oh iya bener. Kalau kita paksa misalnya langsung vonis ya nggak bisa. Berarti tidak bisa dijudge, nggak bisa. Didampingi pelan-pelan. Menurut saya dari sekian banyak anak nggak bisa. Tapi dari dulu sampai sekarang melatih anak taekwondo sudah berapa ratus? Kalau lama latihan sekitar 92 udah punya unit sendiri dan 92. Ya. Ada yang sampai jadi ada yang ke jurnas, namanya Johan itu ada ke jurnas Prapon, terus ada yang pokoknya kalau cuma DKI sih udah banyak yang masuk. Udah, nah itu mungkin kalau misalnya ada anak yang broken home, mungkin Papi pernah ketemu ya, itu menyingkapinya gimana?
Ya, punya sakit hati terhadap orang tuanya mungkin. Kebanyakan kan sekarang Iya. seperti itu. jadi kadang-kadang kalau sama yang seperti itu kita ya jadi teman aja dulu. Kita teman, kita dengerin dia curhat, cuma kita kasih tahu sampai kapanpun kamu sama orang tua nggak ada bekas orang tua, nggak ada bekas kakak, Tapi itu nggak ada mungkin bekas butuh adik. waktu. Butuh waktu. Jadi bermainnya itu yang lebih hati-hati lagi. Karena kalau kita terlalu masuk pun koyak dia. Jadi kayak pakai baju yang gampang robek. Gampang robek. Jadi kita benar-benar jaga, hati-hati. Mau narik pun kita tariknya pelan-pelan. Ya jadi orang tua juga kayaknya. Karena waktu saya jadi pelatih taekwondo tuh, saya jadi kakaknya, jadi papanya, jadi temennya, terus jadi gurunya. Suka dukanya apa, Pi? Yang ada mungkin something yang diingat banget waktu jadi pelatih dan anaknya mungkin berkesan sekali. Saya punya murid sampai dia bilang, papi tuh kayak great teacher Onizuka. Ini teacher Onizuka. Jadi ada satu film seri Jepang yang memang guru itu terdekat dengan murid-muridnya gitu. Sampai saya nonton film itu, kenapa dia harus ngomong seperti itu? Saya bilang, jadi dia dalam satu sekolah, ini anak nggak ada yang suka sama guru-guru semua. Cuma sama guru itu, karena ya itu tadi bisa bermain bareng, bisa menjadi yang bestie lah kalau sana, bestie. ya bisa jadi close friend-nya, bisa menjadi orang yang kapan aja bisa ditelepon. Jadi penyelesaian jadi pelatih, jadi harusnya saya dibayar mahal harusnya. Karena multi plus psikologi jadi Nah, iya, anak. pelatih. Iya. Tapi ya, melakukan hal itu seneng. Ikhlas. Jadi bukan seneng aja. Jadi dari sekian Terbeban juga akhirnya. Iya, terbebannya karena waktu. Waktu saya nggak dapat semua. Jadi hopelessnya saya nggak punya waktu banyak dan terus terang itu nggak bisa buat materi. Jadi ketika saya punya anak, punya keluarga, itu sudah mulai terdestruksi ya. Jadi perang sendiri gitu. Ini apa gue mau terusin seperti ini? Karena memang kalau buat keluarga nggak cukup. Karena kayak Dylan itu kan juga lahirnya kan, saya ngumpulin uang tuh anak-anak itu. Anak-anak ngumpulin uang di satu amplop, duitnya tuh recehan, demi pelatihnya. Kalau kita nggak baik malah. Dan yang ngumpulin ini anak-anak bocil lah ya. Ya berarti luar biasa. Nah, Sabung mau lahiran anaknya tuh gini-gini. Dia sampai tahu kalau memang Mereka tergerak sendiri. tergerak. Dia ngumpulin uang sampai sekitar 2.700.000 berapa gitu, pakai di amplop, recehan semua, demi kita ikhlas. Ya saya kan itu kan sedih lah ini. Nangis Ini langsung ya. anak murid kok sampai seperhatian itu sama saya kan. Nah itu sampai sekarang di sela-sela waktu saya pun tetap masih latih karena ada budi itu. Karena Dylan itu lahirnya pakai uang taekwondo. Pakai uang taekwondo. Di bintang tamu channel kita baru tahu Dylan Pros. Iya, lahirnya pakai uang Lahirnya taekwondo. pakai uang taekwondo. Dan alhamdulillah ya, Pi. Jadi Ya benar-benar membanggakan sih Dylan Pros. membanggakan. Cuma Anaknya juga tidak sombong. memang ya anugerah Tuhan lah. Mungkin saya pernah baik sama orang, dibalas sama Tuhan seperti itu. Jadi masih bisa diatur, masih nurut sama orang tua, masih hormat sama orang tua. Papi sendiri pernah bayangin nggak bahwa Dylan Pros bisa sebesar ini? Nggak pernah bayangin. Dan tidak pernah menuntut anak. Nggak pernah. Karena Dylan bukannya manusia yang super. Jadi ketika dia sekolah, malah saya dipanggil terus ke sekolahan. Mungkin udah satu absennya berantakan. Dan dia yang satu yang paling pintar bahasa Inggris. Pinter. Iya, bahasa Inggrisnya otodidak. Karena mungkin karena dia gaming kan semua pakai nggak Anak ditranslate. zaman sekarang pinter. Oh iya, soalnya. anak Belajar dari Robrok, apakah semua tuh anak-anak. Jadi nggak ada lagi les. Kayak anak saya 3 ini 100 semua bahasa Inggrisnya. Termasuk Madilan dulu. Tapi kalau yang nilai yang lain mungkin agak kurang. Dan saya nggak pernah paksakan. Jadi Dylan itu memang otodidaknya seperti itu. Dan waktu dia gila gaming pun, saya cuma, makanya saya bilang tadi, orang tua cuma jadi pendamping dia sampai dia sukses. Setelah itu dia tinggal pilih masa depan sendiri. Jadi kita memang yang buat kayak orang tuh nganter dia ya, nganter ke satu tempat yang bagus. Setelah itu ya kamu tinggal jalani dengan baik. Itu aja. kita cuma bisa. Mungkin waktu itu kalau papi keras terhadap Dylan, nggak ada Dylan hari ini Iya, ya. pasti. Kasarannya begitu. Pasti. Kalau dulu melihat
begini. Oh nggak bisa, anak harus sesuai rule, harus kuliah, harus begini, harus bangun pagi. Betul. Kalau saya nggak samperin dia ke sekolahan, dia nyari dia di mana dan dia ada di warnet depan sekolahan, saya dengan baik-baik itu pulang. Papi Nggak marah? Marah dia, karena kan dia tuh bayar buat seminggu. Jadi dia ada paketan namanya dulu kalau warnet. Gini ya kalau Iya, Pi, nggak bisa, Pi, dia udah bayar seminggu. Cuma saya bilang ini waktunya sholat, waktu sembahyang, kamu harus pulang. Dan kalau kamu begini terus juga, kamu nggak bagus, saya bilang gitu. Sekarang gini aja, Papi besok ke Glodok, Papi cariin kamu komputer. Yang bener, Pi. Sampai dia nggak percaya, karena dia tahu kemampuan orang tuanya. Yang bener, Pi, iya. Terus Papi besok pasang face media. Nah, dari situlah. Dia berani pulang, dia ngoceh sendiri, ya jadilah seperti ini. Luar biasa. Tanpa tutorial ya? Nggak ada tutorial. Berapa tahun Otodidak. perjalanan Dylan Pros ini? Sekarang 8 tahun. 8 tahun. Sampai sekarang 8 tahun. Dari tahun keberapa sudah bisa menghasilkan materi? Setelah bulian itu SMA, SMP kelas 3 ya, baru dia udah mulai. Karena dia jokin game. Sudah mulai ada yang transfer ke saya kan takut dia jual apa-apa kan. Anak transfer. Ini anak SMA. Iya, saya bilang, transfer apa? Pinjam rekening Papi, karena ini orang mau beli apa? Nggak, dia beli cat. Kalau kayak kita tuh, kita mau turun game, mau beli pedang, beli perisai, nah itu Dylan bisa jual itu. Dia ngegame hebat. Iya, dia punyanya sudah lengkap, itu dia jualin. Ada 3 juta. Itu saya bilang, kok bisa ya begituan dijual? Karena kan saya memang bukan orang komputer kan, tidak ngerti, dan saya nggak ahli main game. Pertama aja datang di YouTube kan awalnya subscribernya dikit, pelan-pelan. Kalau nggak salah dia ngefans sama PDP apa gitu ya, orang Amerika yang kalau dia main game ngoceh. Jadi ada temennya bilang, lu kayak si PDP itu, coba aja lu bikin channel itu dah. Jadi ya makanya saya bilang di dunia seperti itu pun ada yang membuat dia terinspirasi. Jadi jangan lihat dunianya kan, jangan lihat tempatnya. Jadi kalau memang anak kemana yang selama itu positif atau positif, menurut saya bisa aja nularin seperti itu. Mungkin berhasilnya nggak sekarang, tapi pasti berhasil. Iya, ya makanya harus ada orang tua tuh harus ngertiin anak sebetulnya. Ini maunya seperti apa anak kita. Karena dari 3 anak aja udah beda-beda nih saya. Tapi ada nggak salah satu anak yang paling disayang atau gimana? Nggak ada. Ratas. Yang terakhir, Ki, mungkin sahabat di sana yang para orang tua yang kesulitan gitu anaknya. Pesan dari seorang Papi Pros gitu. Iya, jangan pernah putus asa sama anak kita. Udah itu aja. Harus menaduk kayak gini. Iya, jangan pernah putus asa apapun keadaannya dari anak kita. Ya. Karena pasti ada rencana ke depannya. Dan masing-masing ada rezekinya. Luar biasa. Iya. Terima kasih ya. Oke, terima kasih. Mampir sebentar di Bintang Tamu Channel. Terima kasih. Sukses buat Bintang Tamu Channel. Thank you, Pi. Thank you. Sahabat sekalian, apabila Anda terbantu dari setiap minggu yang saya sampaikan, tolong tekan tombol subscribe di bawah, nyalakan loncengnya, dan tekan tombol like. Sekian dari kita Bintang Tamu Channel. Oke.